Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Fitri Nur Masruria. Saya mengampu mata kuliah Technopreneur. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang pengelolaan tim dan kepemimpinan dalam startup. Di dalam startup, tim adalah aset utama, karena ide tanpa eksekusi tim tidak akan berjalan. Keberhasilan startup juga bergantung pada kerja sama tim, karena semua fungsi bisnis saling terhubung tidak dapat dikerjakan sendiri. Selain itu, kolaborasi inovasi juga muncul dari tim, karena dengan bekerja sama, ide yang muncul dapat dikembangkan dengan lebih baik. Saat kita membangun tim dalam startup, ada beberapa regulasi yang kita lakukan. Pertama adalah melakukan rekrutmen berbasis kompetensi dan nilai. Jadi, kita merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan serta kompetensi yang sesuai dan sejalan dengan nilai untuk menentukan kualitas kerja. Selain itu, peran yang dijelaskan juga harus spesifik. Jadi, jangan sampai ketika kita membangun tim ada yang memiliki multitask. Sebaiknya, tim memiliki pekerjaan yang spesifik, tidak tumpang tindih sehingga tidak terjadi konflik. Keseimbangan pekerjaan, teknis, bisnis, dan kreatif. Jadi, karena semua ini bekerja bersama, sehingga kita membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membangun produk serta menjualnya. Secara umum, startup itu memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah founder, co-founder, anggota tim inti, serta konsultan atau mentor. Founder di sini adalah individu atau kelompok yang pertama kali menggagas ide untuk membentuk startup. Biasanya, founder memiliki peran sebagai visioner utama yang menetapkan arah bisnis, membangun nilai-nilai awal perusahaan, dan menjadi wajah utama startup di hadapan investor, mitra, serta publik. Kedua, yaitu co-founder. Jadi co-founder ini adalah rekan pendiri yang bergabung sejak awal dan memiliki peran spesifik, baik di sisi teknis maupun bisnis dan keuangan. Co-founder melengkapi kemampuan founder untuk membantu mengeksekusi visi dengan keahlian yang saling melengkapi dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, mentor atau biasa kita sebut pihak eksternal yang memberikan panduan, wawasan, dan pengalaman berdasarkan pengetahuan mereka di industri tertentu. Mentor dan konsultan sangat penting dalam memberikan masukan objektif, menghindarkan startup dari kesalahan, serta membuka jejaring yang bisa mendukung pertumbuhan startup. Selanjutnya, ada anggota tim inti, biasanya terdiri dari developer, marketing, dan desain. Jadi, tim inti ini menjalankan operasional harian, di mana tim inti terdiri dari orang-orang pertama yang direkrut untuk menjalankan operasional utama startup, seperti developer, marketing, dan desain. Mereka bertanggung jawab langsung terhadap pengembangan produk, promosi, pengalaman pengguna, dan membantu startup tumbuh dalam tahap awal. Berikut adalah tahapan-tahapan pembentukan tim. Yang pertama adalah forming, yaitu tahapan di mana anggota tim baru mulai dan dikumpulkan untuk saling mengenal. Pada fase ini, setiap individu masih bersikap sopan dan berhati-hati. Mereka mencoba memahami tujuan tim, peran masing-masing, dan ekspektasi bersama. Biasanya, komunikasi masih terbatas dan formal pada hal-hal penting, dan pemimpin berperan besar dalam mengarahkan. Yang kedua adalah storming. Seperti namanya, storm, ada badai, berarti konflik-konflik awal. Di mana pada konflik awal akan muncul perbedaan pendapat, ketegangan, serta konflik dalam tim. Ini adalah fase krusial di mana ego, cara kerja yang berbeda, dan gaya komunikasi mulai berbenturan. Ketegangan ini wajar dan penting untuk proses pembentukan tim, agar tim menjadi lebih solid asalkan ditangani dengan terbuka dan solutif. Selanjutnya adalah norming. Tahap di mana tim mulai menyusun norma kerja, aturan main, dan membangun rasa saling percaya. Setelah melewati konflik atau badai storming tadi, anggota mulai memahami peran masing-masing serta bekerja lebih harmonis. Jadi, apabila
konflik dapat teratasi dengan baik, penyusunan aturan dapat diterapkan, maka tim akan bekerja lebih dinamis serta harmonis. Kemudian, performing, yaitu kinerja optimal. Pada tahap ini, tim mulai bekerja secara efektif, fokus pada tujuan, dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Tim berada dalam kondisi paling produktif. Peran sudah jelas, komunikasi lancar, dan semua anggota mampu bekerja mandiri maupun kolaboratif dengan baik. Kepemimpinan bersifat lebih partisipatif karena tim sudah matang. Kemudian yang terakhir adalah adjourning atau penutupan. Biasanya ketika proyek sudah selesai, tim perlu dibubarkan atau melakukan rekonstruksi lagi. Nah, pada fase ini akan ada emosional, kemudian jika tim telah bekerja lebih lama, maka akan ada emosi, enggan untuk berpisah seperti itu. Biasanya terjadi karena perubahan organisasi, penyelesaian proyek, atau pergeseran strategi. Tahap ini penting untuk refleksi dan penghargaan atas kontribusi tim. Berikut adalah karakteristik tim startup yang sukses. Pertama, memiliki visi dan tujuan bersama. Jadi, seluruh anggota tim memiliki pemahaman dan kesepakatan yang sama terhadap arah dan tujuan jangka panjang. Tanpa visi yang disepakati bersama, tim mudah kehilangan arah atau mengalami konflik strategi. Jadi, keselarasan visi ini akan menjaga semangat, konsistensi, dan fokus tim meskipun menghadapi tantangan berat. Kemudian kepercayaan dan komunikasi terbuka. Seperti yang saya jelaskan tadi, akan selalu ada masalah, akan selalu ada badai. Sehingga anggota tim dan pemimpin itu memiliki trust dan komunikasi yang terbuka. Jadi kalau misalnya ada masalah, harus segera diselesaikan dan dibahas secara mufakat. Karena kepercayaan adalah dasar kerjasama. Kemudian komunikasi terbuka mempercepat penyelesaian masalah, memperkecil miskomunikasi, dan mendorong inovasi dari berbagai sudut pandang. Kemudian, keterampilan yang dibutuhkan. Jadi setiap anggota itu memiliki keterampilan yang spesifik, agar mereka bisa berbagi, tetap saling mendukung satu sama lain. Kemudian, komitmen dan fleksibilitas. Pada komitmen, setiap anggota memiliki tanggung jawab masing-masing, namun tetap fleksibel menghadapi perubahan atau arah strategi. Startup ini bekerja cukup dinamis. Kenapa? Karena kita memenuhi kebutuhan publik. Sehingga kita juga perlu berkomitmen untuk menjaga konsistensi kerja, sementara fleksibel memungkinkan tim untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan atau kebutuhan pasar, seperti itu. Baik. Pembahasan kali ini cukup subjektif. Kenapa? Karena keterbatasan sumber dana itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan investor. Namun, kondisi ketika tim tidak memiliki cukup dana, waktu, fasilitas, atau tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan itu juga bagian dari keterbatasan sumber daya. Startup biasanya masih berada pada tahap awal, sehingga anggaran operasional terbatas, jumlah anggota tim sedikit, dan fasilitas pendukung belum memadai. Hal ini memaksa tim untuk bekerja secara efisien dan kreatif dalam menggunakan sumber daya yang ada. Maka tidak jarang saat ada keterbatasan sumber daya, beberapa personil itu melakukan multitasking atau beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Kemudian, perbedaan visi antar anggota. Seperti yang saya jelaskan pada tahap storming ya, ketidaksepakatan arah tujuan atau cara penyampaian antara anggota tim, terutama pada level manajemen atau co-founder. Ketika ada storming dalam sebuah tim, setiap individu memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Mereka juga memiliki nilai-nilai yang berbeda, sehingga apabila ada storming apabila ada storming dan tidak dikomunikasikan dengan baik, maka perbedaan visi ini dapat memperburuk keputusan dan dapat memperburuk pengelolaan startup. Maka perbedaan visi ini sangat mungkin terjadi. Namun, apabila tidak dikomunikasikan dengan baik, perbedaan visi ini dapat memperburuk manajemen dalam startup. Sehingga perlu dilakukan norming yang tadi ya. Jadi kita melakukan
regulasi sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian beban kerja yang tinggi. Ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya. Jadi, apabila dalam kondisi keterbatasan sumber daya, beberapa personil akan melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Kondisi ini melebihi kapasitas waktu, energi untuk setiap anggota. Jadi, pada saat seperti ini seringkali menyebabkan overtime seperti itu, memunculkan resiko kelelahan dan juga menurunkan produktivitas. Kemudian diperlukan adaptasi cepat terhadap perubahan. Jadi kemampuan tim untuk menyelesaikan masalah, membuat produk atau proses kerja dalam waktu singkat karena perubahan eksternal itu membutuhkan adaptasi yang cepat. Dunia startup sekali lagi sangat dinamis, mengikuti tren teknologi atau kebijakan pemerintah. Tim harus lincah dalam respon perubahan, sehingga kita bisa kompetitif, meskipun ini bisa menimbulkan stres dan ketidakpastian bagi anggota. Berikut adalah peran kepemimpinan dalam startup. Founder dan co-founder sebagai leader, sebagai top management, itu menentukan arah dan visi. Pemimpin memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan dan menyampaikan visi serta arah strategis dari startup. Visi ini menjadi kompas bagi seluruh tim, memastikan semua tindakan dan keputusan tetap fokus pada tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian, memotivasi dan menginspirasi tim. Pemimpin bertugas menjaga semangat dan komitmen anggota tim agar tetap produktif dan terarah. Pada fase-fase sulit, storming dan norming biasanya, pemimpin mampu untuk memotivasi serta memberikan energi positif yang membuat tim tetap solid dan bersemangat. Kemudian membuat keputusan penting. Pemimpin di startup seringkali menghadapi tantangan-tantangan dan mengambil keputusan strategis dalam waktu singkat dengan informasi terbatas. Sehingga keputusan yang diambil itu tampak besar. Contohnya, seperti pivot model bisnis, kemudian menentukan mitra strategi atau menyesuaikan strategi yang baru. Dan yang terakhir adalah menjembatani konflik. Pada saat kita membangun startup, storming itu selalu ada. Sehingga pemimpin itu diekspektasikan ketika terjadi konflik atau perbedaan, mereka dapat menengahi atau memberikan solusi, menjadi media agar masalah tidak menjadi besar. Konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat merusak dinamika tim, sehingga pemimpin perlu mengelola perbedaan secara adil, terbuka, serta membangun solusi. Berikut adalah beberapa gaya kepemimpinan dalam startup. Pertama adalah gaya kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner memiliki pandangan jangka panjang dan mampu mengarahkan tim menuju masa depan yang diinginkan. Ketika kita bicara tentang startup, biasanya pemimpin visioner menginspirasi tim dengan mimpi besar dan membantu mereka memahami tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Kemudian gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin demokratis biasanya melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan dan menghargai setiap masukan dari berbagai pihak. Dalam lingkungan startup yang dinamis, keputusan tidak selalu bersifat top manajemen atau top dari manajemen langsung ke bawahan. Jadi biasanya pendekatan demokratif meningkatkan rasa memiliki tim dan membuat mereka lebih berkomitmen pada hasil. Kemudian gaya kepemimpinan transformasional. Jadi kalau gaya kepemimpinan yang ini biasanya lebih mendorong tim untuk berkembang, berinovasi, dan melampaui batasan diri mereka. Startup sering mengalami perubahan cepat karena kebijakan, karena keinginan pasar, sehingga kepemimpinan transformasional membantu membangun semangat dan budaya kerja yang adaptif dan kreatif. Dan terakhir adalah kepemimpinan situasional, di mana ketika kita menghadapi kondisi yang baru, pemimpin situasional mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya terhadap kebutuhan tim dan situasi yang dihadapi. Biasanya, kondisi startup bisa berubah drastis. Pemimpin yang seperti ini harus tegas, harus mendengarkan,
dan bergantung pada konteks serta urgensi masalah. Keterampilan penting pemimpin startup. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ketika kita mengalami storming, maka keterampilan pemimpin di sini diuji istilahnya. Pertama, komunikasi efektif. Jadi, kemampuan untuk menyampaikan informasi harus jelas dan mampu mendengarkan secara aktif. Karena komunikasi menentukan kelancaran koordinasi antara anggota tim dan mencegah miskomunikasi. Kemudian pemecahan masalah. Ketika sudah menemui masalah, maka pemimpin lazimnya itu menemukan solusi atau memberikan masukan agar startup ini bisa sukses ketika menghadapi masalah. Kemudian pengambilan keputusan, di mana tindakan ini memilih alternatif terbaik untuk suatu masalah. Karena startup itu sangat dinamis dan bergerak cepat, maka pengambilan keputusan juga perlu dibuat secepat mungkin, dengan penuh kepastian. Delegasi tugas. Jadi, ada pemimpin yang kurang bijak dalam mendelegasikan tugas. Sehingga, keterampilan pemimpin untuk melakukan delegasi tugas ini perlu diperhatikan. Karena proses penyerahan tanggung jawab itu harus sesuai dengan kompetensi atau role yang ada pada tim. Karena tidak semua tugas bisa ditangani oleh satu orang. Sumber daya perlu diberdayakan secara adil dan merata. Tadi kita sudah membahas tentang siapa saja yang penting dalam startup. Siapa-siapa sih? Jadi ada founder, ada co-founder, ada tim, serta investor atau mentor. Nah, di sini peran founder itu memiliki ide awal dan visi utama. Pendiri ini adalah orang pertama yang mencetuskan ide dan arah startup. Jadi, founder merancang dan menyebarkan visi ke seluruh tim sejak awal. Co-founder berperan untuk mendukung. Jadi, co-founder di sini mendukung semua ide dari founder. Kemudian, tidak lupa untuk memiliki keahlian yang spesifik. Jadi, apakah itu di bidang teknologi atau di bidang pemasaran. Founder dan co-founder itu membangun dan saling mendukung. Mereka berperan aktif dalam membentuk nilai dasar dari startupnya. Berikut adalah budaya kerja startup. Pertama, nilai yang dianut bersama, lingkungan yang mendukung inovasi, serta fleksibilitas dan pembelajaran cepat. Jadi, nilai yang dianut bersama adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan perilaku dari seluruh tim. Kemudian, lingkungan yang mendukung inovasi. Jadi, kita juga di sini bereksperimen serta melakukan aktivitas yang saling mendukung. Kemudian, mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan. Manajemen SDM dalam startup. Jadi, ketika kita sudah memiliki startup, kita perlu melakukan manajemen SDM. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Harus diingat bahwa proses mencari dan memilih kandidat itu harus sesuai untuk posisi tertentu. Karena memilih orang yang tepat itu penting untuk keberlangsungan dan kultur startup. Pelatihan dan pengembangan. Seperti yang kita ketahui, startup tidak lepas dari yang namanya teknologi. Akan selalu ada teknologi baru, akan selalu ada ilmu-ilmu baru. Sehingga kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan itu dibutuhkan. Kemudian penilaian kinerja. Biasanya, perusahaan-perusahaan yang baik, startup yang baik, itu akan memiliki penilaian kinerja. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja. Kemudian, retensi talenta. Jadi, ketika kita sudah melakukan rekrutmen dan seleksi, akan ada masanya kita sudah bergabung dengan tim. Kemudian, kita juga akan bertemu dengan tim-tim yang berkualitas atau yang kualitasnya menurun atau kurang baik. Sehingga pada retensi talenta ini, kita dapat mempertahankan orang baik, sehingga startup terus berkembang dan tumbuh. Berikut adalah storming. Jadi ini bagian dari storming atau konflik dalam tim. Sumber utamanya biasanya perbedaan pendapat, kemudian kultur atau faktor-faktor yang dipengaruhi oleh gaya kerja. Kemudian dampak konflik itu ada dua. Positifnya itu akan membangun inovasi, dan negatifnya itu akan disfungsi.
Disfungsi itu berarti akan ada masalah yang terus berulang, sehingga apabila tidak segera diselesaikan, tidak dapat mendorong ide baru atau memecah tim jika terus dibiarkan. Nah, berikut adalah strategi manajemen konflik. Jadi ini bagian dari norming. Yang pertama adalah komunikasi terbuka, kemudian negosiasi serta kompromi, fokus pada tujuan bersama, dan menggunakan mediator bila perlu. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Penggunaan mediator ini menjadi perlu jika konfliknya sudah mulai melebar. Karena pihak ketiga ini diharapkan dapat netral sehingga lebih adil dalam menilai. Berikutnya adalah peran mentor dan investor. Mentor itu berfungsi untuk memberikan bimbingan strategis, mengatasi blind spot, menyediakan akses jaringan serta modal. Jadi, memberikan bimbingan strategis itu arah startupnya itu mau kemana. Kita membutuhkan mentor yang bisa memahami area itu, kemudian membantu mengatasi blind spot. Saat kita terlalu fokus membangun sebuah proyek, kadang kita lupa bahwa ada orang ketiga, bahwa akan ada sudut pandang lain dari pengguna atau target pasar kita, seperti itu. Baik, sekian materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.